Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Titis Dwi Asti dengan NIM 2181 2141031 dari program studi S1 Akuntansi kelas A21. Video ini saya buat guna memenuhi penugasan ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Administrasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI, yang mencakup pokok bahasan administrasi, etimologi, dan lingkungan organisasi. Dan dengan menganalisis keseluruhan proses pada suatu organisasi, serta menganalisis jenis lingkungan dan dimensi lingkungannya. Organisasi yang saya pilih pada penugasan kali ini adalah salah satu dari organisasi publik, yaitu perguruan tinggi negeri. Administrasi itu apa sih? Makna dari administrasi sendiri dapat diartikan secara sempit dan juga secara luas nih. Nah, makna dari administrasi secara sempit adalah kegiatan yang meliputi surat menyurat, ketik mengetik, pembukuan sederhana, penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan dan mudah untuk mendapatkannya kembali. Nah, administrasi dalam arti sempit itu lebih tepat dikatakan sebagai kegiatan tata usaha. Kemudian, makna dari administrasi secara luas merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan secara berkelompok berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, administrasi secara etimologi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada administratio yang berarti sebagai organisasi yang dijalankan. Kemudian ada administrator, yaitu admin yang bertugas sebagai administrasi. Kemudian ada administer, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh administrator terhadap pemilik. Kemudian ada administrare yang berarti tata usaha. Tata usaha di sini meliputi registrasi, inventarisasi, kalkulasi, pembukuan, dan juga sebagainya. Kemudian ada administro yang berarti kegiatan manajemen nih, yang meliputi kegiatan memimpin, mengatur, mengemudikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada owner yang berarti pemilik. Nah, konsep administrasi sendiri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, administrasi sebagai proses, kemudian administrasi sebagai institusi, dan yang terakhir ada administrasi sebagai tugas. Kemudian dalam administrasi sebagai proses menurut Sundang Pisiagan, yaitu keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, adapun keseluruhan proses pada perguruan tinggi negeri itu meliputi thinking proses, operational proses, dan auxiliary proses. Nah, sekarang kita akan membahas thinking proses terlebih dahulu ya. Nah, thinking proses sendiri itu kegiatan berpikir oleh orang-orang yang berjabatan tinggi yang bertugas merancang dan menentukan kebijakan, tujuan, visi misi, dan juga strategi dalam organisasi. Dalam thinking proses sendiri itu terdapat strategi, kebijakan, dan juga manajer. Nah, strategi ini dibuat untuk memajukan perguruan tinggi negeri guna meningkatkan mutu dan kualitas. Nah, strategi ini tuh meliputi peningkatan relevasi, peningkatan akses, peningkatan daya saing, peningkatan tata kelola, pembenahan kurikulum, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita lanjut pada kebijakannya nih. Nah, kebijakannya ini itu suatu konsep dan strategi yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan menciptakan kesejahteraan. Nah, kebijakan ini sendiri itu mencakup program akreditasi internasional, pendampingan akreditasi institusi dari B ke A, kemudian program World Class University, dan revitalisasi lembaga pendidikan tenaga pendidik, revitalisasi pendidikan vokasi, pembangunan pusat unggulan iptek, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian manajer. Nah, manajer sendiri itu di dalam perguruan tinggi yaitu dekan ya. Nah, dekan sendiri itu berfungsi memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi fakultas. Nah, dekan ini sendiri itu bertanggung jawab kepada rektor atau kepada administrator. Nah, kita beralih nih pada operasional proses. Nah, operasional proses ini sendiri itu apa yang digunakan untuk mewujudkan thinking proses yang tadi nih?
Nah, dalam operasional proses ini mencakup substantif, operatif, pokok, dan yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan. Nah, substantif sendiri itu meliputi penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran mahasiswa baru, penelitian, pelayanan masyarakat, pendataan informasi, kemahasiswaan, pembuatan kurikulum baru, program studi, evaluasi mahasiswa, yudisium, pengajar, alumni, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian operatif nih, operatif itu meliputi penyusunan kalender akademik, pembuatan kebijakan-kebijakan PTN, organisasi kampus, kearsipan, ketatausahaan, kepengawasan, penyusunan jadwal kuliah, dan masih banyak yang lainnya pula. Kemudian ya ada yang pokok, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita lanjut pada yang berkaitan langsung nih dengan pencapaian tujuan. Ada menyediakan organisasi atau wadah guna mengembangkan dan menciptakan mahasiswa yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dan yang kedua ada menerima setiap kritik dan saran untuk lebih berkembang. Yang ketiga ada melaksanakan pembelajaran dan bimbingan kepada mahasiswa. Yang keempat ada menunjang sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan dan mendukung juga pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Sekarang kita beralih pada auxiliary process nih. Nah, auxiliary process ini tuh sebuah pelayanan yang tidak membantu secara langsung nih dalam pelaksanaan tujuan. Nah, pelayanan ini tuh mencakup pelayanan pendidikan, akademik, pelayanan non-akademik, pelayanan pendukung pembelajaran, pelayanan konseling, administrasi, pelayanan publik, dan pelayanan hubungan kerjasama. Nah, kali ini kita akan menganalisis unsur-unsur institusi pada organisasi perguruan tinggi negeri. Nah, yang pertama nih, ada administrator. Administrator di sini itu berfungsi mengatur berjalannya organisasi, tata usaha, manajemen, dan menjadi manajemen tertinggi di perguruan tinggi negeri, yaitu rektor. Kemudian ada manajer. Manajer sendiri memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini yaitu dekan. Dekan sendiri bertanggung jawab kepada rektor. Kemudian ada supervisor, yaitu memimpin pelaksanaan pendidikan di setiap jurusan. Nah, supervisor di sini adalah kaprodi, dan kaprodi itu bertanggung jawab kepada dekan. Kemudian ada worker. Worker di sini melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan sesuai dengan keahliannya. Nah, di sini ada dosen. Kemudian staff. Staff di sini membantu memberi pemikiran, saran, pendapat kepada dan untuk dipertimbangkan oleh administrator dan manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan sebuah masalah. Staff di sini adalah tata usaha. Kemudian ada kantor dan organisasi. Nah, di perguruan tinggi negeri itu kan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kegiatannya sendiri adalah menyediakan. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai administrasi etimologi, sekarang kita beralih kepada lingkungan organisasi. Nah, lingkungan organisasi sendiri adalah semua elemen atau unsur yang terdapat di luar organisasi yang memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap intern organisasi. Nah, sekarang kita akan mulai menganalisis nih jenis lingkungan yang terdapat dalam perguruan tinggi negeri. Di sini ada lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal nih. Nah, lingkungan eksternal sendiri itu merupakan pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi lingkungan di luar perguruan tinggi negeri. Nah, lingkungan eksternal ini tuh mencakup lingkungan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, politik, ekologi, dan juga keamanan. Nah, sekarang kita akan masuk pada lingkungan internal nih. Lingkungan internal sendiri itu merupakan lingkungan organisasi yang berada di dalam perguruan tinggi negeri dan secara formal mempunyai implikasi secara langsung dan khusus pada perguruan tinggi negeri itu sendiri. Nah, lingkungan internal ini meliputi struktur organisasi,
budaya dalam organisasi, kemudian sumber daya dalam organisasi. Nah, sekarang kita akan mulai nih menganalisis dimensi lingkungan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas kompleksitas dan stabilitas pada perguruan tinggi negeri. Yang pertama, lingkungan kompleksitas. Terdiri dari banyaknya elemen lingkungan yang perlu diperhatikan dan dianalisis nih, agar organisasi itu berfungsi dengan baik. Nah, ada peraturan pemerintah, partner yang strategis, perubahan perekonomian, perilaku masyarakat, politik, perkembangan teknologi, serikat pekerja, pesaing, dan lingkungan kesehatan global. Nah, kita beralih pada lingkungan stabilitas nih. Lingkungan stabilitas itu menggambarkan kecepatan perubahan yang terjadi pada elemen-elemen lingkungan. Lingkungan ini tuh terdiri dari jenis lingkungan yang sangat stabil hingga lingkungan yang sangat tidak stabil nih. Pada perguruan tinggi negeri sendiri itu memiliki lingkungan yang stabil karena elemen-elemennya itu jarang sekali mengalami perubahan, tetapi tetap terjadi perubahan, sehingga keadaan lingkungan tuh boleh dianggap tetap sama selama bertahun-tahun. Kecuali nih ya pada saat ini yang sedang terjadi pandemi gitu secara global. Mungkin sekian pemaparan analisis yang telah saya lakukan mengenai pokok bahasan administrasi, etimologi, dan lingkungan organisasi. Pada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan analisis, saya mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.